Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yeni Herianti, guru sosiologi SMAN 2 Banjar. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 11, yakni tentang perbedaan dan kesetaraan. Adapun subpokok bahasan dari materi perbedaan dan kesetaraan yang akan pertama kali Ibu bahas kali ini yaitu tentang stratifikasi sosial. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Menurut Pitirim Asorokin, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Dengan demikian, masyarakat terbagi menjadi ke dalam 3 kelas. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kira-kira apa saja yang menjadi dasar sehingga masyarakat bisa terbagi ke dalam kelas-kelas tersebut? Yang pertama, karena di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai. Penghargaan tersebut yang pertama didasarkan pada kekayaan. Mereka yang memiliki harta kekayaan yang banyak, misalnya dapat dilihat berdasarkan kekuasaan ataupun pemilikan tanah yang luas, ataupun tabungan yang banyak, ataupun kendaraan yang mereka miliki, tentunya mereka akan menduduki kelas atas karena masyarakat yang lain terkadang memandang seseorang itu berdasarkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Selanjutnya, sesuatu yang dihargai yang kedua yaitu didasarkan pada kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan yang tinggi, misalnya pejabat, tentunya akan lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain karena dia akan menguasai beberapa aspek penting yang ada di dalam masyarakat. Tentunya dalam hal politik ini, mereka juga akan memiliki berbagai wewenang sehingga bisa menentukan beberapa hal yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, sesuatu yang dihargai oleh masyarakat yaitu didasarkan pada jabatan. Seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi pula otomatis akan jauh lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain. Hal ini tampak dengan tingkat penghormatan dan penghargaan masyarakat kepada orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tersebut. Hal ini akan jelas membedakan bahwa mereka itu menduduki kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah. Selanjutnya, terdapat 3 aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial. Adapun ketiga aspek tersebut, diantaranya yang pertama, adanya perbedaan dalam kemampuan. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Misalnya, direktur sebuah perusahaan akan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan yang terbaik, bahkan bisa sampai ke mancanegara. Sementara itu, berbeda yang mereka yang gajinya terbatas, tentunya dia hanya akan mampu menyekolahkan pendidikan anaknya di sekolah negeri dengan pertimbangan jika di sekolah negeri itu biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan tidak lebih besar ketimbang jika menyekolahkan di sekolah swasta. Yang kedua, karakteristik dari stratifikasi sosial yakni adanya perbedaan gaya hidup. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan yang lebih tinggi biasanya akan memiliki gaya hidup atau lifestyle sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Misalnya, mereka yang memiliki lapisan atas, gaya hidupnya akan lebih glamor. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan berbagai pakaian atau atribut penunjang penampilan pada kelas atas, misalnya dengan menggunakan pakaian yang bermerek ternama ataupun rancangan desainer kenamaan
sepatu yang mewah, dan juga perhiasan yang mewah. Berbeda dengan yang pegawai rendahan, mereka justru hanya bisa meniru penampilan orang yang glamor tersebut dengan membeli barang-barang tiruannya. Tentunya hal ini akan mengundang cemoohan dari orang lain. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, karakteristik stratifikasi sosial, yakni adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Misalnya, pimpinan pada sebuah lembaga umumnya akan diberi fasilitas rumah dan kendaraan dinas, serta berbagai tunjangan, ruang kerja pribadi, serta hak untuk memerintah bawahannya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan para pegawai di bawahnya yang berkedudukan lebih rendah. Mereka akses terhadap rumah, terhadap kendaraan justru akan lebih terbatas, bahkan mereka tidak memiliki berbagai akses tersebut. Dasar dari stratifikasi sosial dalam masyarakat yakni terkait karena adanya sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, baik itu berupa kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, keturunan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, barang siapa yang memiliki beberapa sesuatu yang dihargai tersebut, maka dia akan menduduki lapisan atas. Sebaliknya, jika mereka memiliki sedikit dari beberapa akses tersebut, maka otomatis dia akan menduduki lapisan paling bawah. Selanjutnya akan Ibu bahas satu persatu beberapa dasar dari stratifikasi sosial tersebut. Yang pertama, didasarkan pada kekayaan. Kekayaan merupakan penentu dari kedudukan seseorang pada lapisan masyarakat. Barang siapa yang memiliki kekayaan dengan ditandai oleh kepemilikan benda-benda berharga atau aset produksi paling banyak, maka ia akan menduduki lapisan atas. Kekayaan tersebut bisa dilihat berdasarkan kepemilikan rumah, kendaraan pribadi, gaya berpakaian, ataupun kebiasaan dan cara berbelanja. Hal tersebut akan menunjukkan seberapa besar tingkat kekayaan orang tersebut. Yang kedua, kekuasaan atau power merupakan kemampuan untuk mengendalikan orang lain meskipun terkadang bertentangan dengan kehendak individu orang yang dikendalikan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan yang tinggi, dia akan menduduki beberapa akses yang ada di dalam masyarakat. Tentunya semakin besar kekuasaan yang dia miliki, wewenang pun akan semakin tinggi. Hal ini akan mempengaruhi tingkat penghormatan masyarakat terhadap mereka yang memiliki kekuasaan tersebut. Yang ketiga, tingkat kehormatan. Orang yang disegani dan dihormati akan mendapatkan tempat teratas pada sistem pelapisan sosial. Hal ini terlihat pada masyarakat yang masih tradisional. Orang tua ataupun orang yang dianggap berjasa kepada masyarakat tentunya akan berada pada lapisan sosial paling atas karena dianggap memiliki tingkat penghormatan yang tinggi. Sedangkan pada masyarakat modern, ilmu pengetahuan akan menjadi faktor dan pembentuk dasar dari pelapisan sosial dalam masyarakat. Mereka yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, misalnya dia berhasil meraih jenjang pendidikan tertinggi, misalnya S2, S3, ataupun berhasil meraih gelar guru besar, akan sangat dihargai dan berada pada lapisan yang atas.
Yang kelima, berdasarkan keturunan. Hal ini bisa dilihat pada masyarakat feodal di mana anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan yang paling atas. Berbeda dengan mereka yang rakyat jelata yang tidak memiliki keturunan ningrat, otomatis akan menduduki lapisan bawah dan hal ini juga akan mempengaruhi tingkat penghormatan orang lain terhadapnya. Bentuk stratifikasi sosial pada dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Sistem pelapisan sosial tertutup sangat membatasi kemungkinan seseorang untuk bisa pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik lapisan atas ataupun lapisan bawah. Karena sistem lapisan sosial tersebut didasarkan pada faktor kelahiran, sehingga sistem ini akan menutup kemungkinan seseorang untuk bisa berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Sistem ini bisa ditemui pada masyarakat India yang menganut sistem kasta. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Pada lapisan sosial terbuka ini, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk bisa naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi jika memiliki kemampuan dan kecakapannya sendiri. Sebaliknya, anggota masyarakat tersebut juga bisa turun atau jatuh ke lapisan sosial yang rendah bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan dan tidak beruntung. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Hal ini merupakan perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Untuk bisa berpindah lapisan sosial, individu harus pindah ke daerah pelapisan sosial yang bersifat terbuka. Misalnya, seseorang dari anggota kasta Sudra bisa bertahan di masyarakat yang menganut sistem kasta, maka ia tidak akan pernah bisa memperoleh kedudukan atau bisa berpindah ke sistem pelapisan sosial yang lebih atas. Sedangkan jika ingin mengubah statusnya, orang tersebut hanya bisa pindah ke masyarakat lain yang tidak mengenal sistem kasta. Itulah yang disebut sistem stratifikasi sosial campuran. Selanjutnya, apa saja unsur dari stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial pada dasarnya memiliki 2 unsur. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan atau status merupakan tempat atau posisi seseorang di dalam suatu kelompok sosial. Seseorang bisa memiliki berbagai macam status atau kedudukan dalam masyarakat. Misalnya, di dalam keluarga dia memiliki status sebagai ayah. Di tempat kerja dia memiliki status sebagai seorang kepala sekolah. Sedangkan di masyarakat, dia bisa saja memiliki status sebagai tokoh agama yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, peran atau role. Peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan oleh orang yang memiliki status atau kedudukan. Peran ini merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Suatu status pasti memiliki sejumlah peran yang melekat padanya, sedangkan peran tidak mungkin ada tanpa adanya status. Berdasarkan cara memperolehnya, status pada dasarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ascribed status, di mana status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Kedudukan ini diperoleh secara turun-temurun, yakni melalui kelahiran. Misalnya, status sebagai keturunan dari bangsawan. Yang kedua, achieved status merupakan kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran.
Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengejar dan mencapai tujuannya. Misalnya, seseorang yang berhasil menjadi dokter spesialis, guru, pilot, dan akuntan. Hal ini bisa diraih melalui kerja keras, usaha, dan kemampuan yang dimilikinya. Terakhir, assigned status merupakan status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak-pihak lain atas jasa-jasa beliau terhadap masyarakat. Misalnya, para pahlawan yang telah memberikan jasa kepada masyarakat ataupun peraih Nobel yang telah berjasa juga terhadap masyarakat. Demikianlah pemaparan materi yang bisa Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti materi yang Ibu berikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.